Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak, bagaimana masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan mulai memasuki semester 2. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit apa itu gejala sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas ya. Gejala sosial itu merupakan suatu fenomena, keadaan atau peristiwa yang bisa diamati oleh kita gitu. Fenomena ini biasanya menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Jadi ingat, yang namanya gejala itu masih sesuatu yang menyebabkan permasalahan sosial. Contohnya ketika kalian sakit tipes nih, masih ada gejala tipesnya. Nah, gejalanya ini kan belum masuk ke dalam fase sakit tipes. Nah, awalnya gejalanya dulu, baru setelah itu sakitnya. Nah, sakitnya ini masuk ke dalam permasalahan sosial. Itulah gejala sosial. Semuanya dapat dimengerti ya, apa itu gejala sosial. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang 3 faktor yang mengakibatkan timbulnya suatu gejala sosial. Yang pertama yaitu gejala sosial akibat perubahan sosial. Yang kedua, gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Dan yang ketiga, gejala sosial akibat heterogenitas sosial. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya akan terfokus pada gejala sosial akibat perubahan sosial. Gejala sosial ini sebenarnya dapat terjadi karena adanya suatu perubahan sosial. Jadi, apa sih perubahan sosial itu sendiri? Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan perilaku, nilai yang dipegang, dan norma yang dijalankan oleh masyarakat. Ada beberapa gejala sosial yang muncul akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada dekadensi moral, kedua kemiskinan, ketiga industrialisasi, keempat globalisasi, kelima cultural lag, yang keenam cultural shock, yang ketujuh modernisasi, lalu westernisasi, yang kesembilan konsumerisme, dan yang terakhir hedonisme. Nah anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Anak-anak, gejala sosial akibat perubahan sosial yang pertama yaitu dekadensi moral remaja. Dekadensi moral remaja ini biasa juga disebut sebagai kemerosotan moral. Apa sih dekadensi itu sendiri? Jika ditinjau dari segi bahasa, kata dekadensi ini berasal dari bahasa Latin pada abad pertengahan yaitu decadentia, yang kemudian diserap menjadi decadence, yang berarti kemunduran atau kemerosotan. Dekadensi moral remaja adalah penurunan, kemunduran, dan kemerosotan moral remaja yang disebabkan oleh beberapa macam faktor. Remaja yang mengalami penurunan moral ini biasanya akan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dan melanggar norma-norma yang ada di lingkungannya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya kemerosotan moral pada remaja ini? Banyak faktornya, biasanya ada faktor dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, bahkan teman bergaul. Itu sangat berpengaruh terhadap remaja. Contohnya dekadensi moral itu seperti apa? Contohnya anak remaja pada zaman dulu bisa menghargai orang yang lebih tua. Ketika kita bertemu, minimal kita senyum, salam, sapa, atau kita assalamualaikum. Nah, saat ini terjadi kemerosotan. Mereka ketemu orang yang lebih tua, remaja-remaja yang mengalami kemerosotan moral ini lewat begitu saja tanpa senyum, tanpa salam, tanpa sapa, bahkan tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu menandakan bahwa remaja telah mengalami kemerosotan moral atau dekadensi moral pada remaja. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang kedua yaitu kemiskinan. Hampir semuanya sudah pernah mendengar kata kemiskinan. Bahkan mungkin kalian pernah melihat film-film atau di lingkungan kalian tentang kasus-kasus kemiskinan. Kemiskinan sendiri bukanlah fenomena yang baru di dalam kehidupan sosial. Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang selalu menjadi atribut bagi negara-negara dunia ketiga seperti di Indonesia ini. Walaupun telah banyak upaya yang diberikan oleh para penyelenggara negara untuk mengentas masyarakat dari belenggu kemiskinan ini, tetapi persoalan tentang kemiskinan bagaikan benang kusut yang sulit dicari penyelesaiannya.
Jadi sebenarnya apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini biasanya ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti tidak bisa memenuhi standar kesehatan dan tidak bisa memenuhi standar pendidikan, seperti itu. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang ketiga yaitu industrialisasi. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan apa itu industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Jadi masyarakat yang tadinya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, mereka berubah menjadi sektor industri atau biasanya tuh berupa pabrik-pabrik seperti itu ya, yang berhubungan dengan mesin-mesin. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang berfokus pada ekonomi, meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau kompleks gitu ya, terspesialisasi, terus gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Munculnya kawasan industri ini pada suatu wilayah biasanya ini ada dua dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatif pula. Nah, dampak positifnya ini biasanya adanya industri ini membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Jadi semakin banyak ya lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja di bidang atau sektor-sektor di informal. Terus yang ketiga menambah pendapatan asli daerah bagi daerah tersebut, daerah yang didirikan suatu industrialisasi. Terus dampak negatifnya yaitu biasanya adanya industrialisasi ini menimbulkan kebisingan, terus menimbulkan adanya polusi dan limbah-limbah industri yang dimana dia itu pasti sangat berbahaya bagi lingkungan. Serta dampak negatif yang kedua yaitu adanya persentuhan budaya yang bisa menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial. Karena di dalam suatu industrialisasi biasanya di dalam pekerjaannya itu berasal dari daerah-daerah yang berbeda, di mana mereka itu pasti memiliki budaya-budaya yang berbeda. Nah, hal itu dapat memicu timbulnya masalah-masalah sosial yang baru. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang keempat yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan interaksi antara masyarakat dan negara yang melintasi batas wilayah, di mana suatu keadaan seolah-olah dunia merupakan satu kesatuan lingkungan. Jadi dalam globalisasi ini antara satu negara dengan negara lain seperti sudah tidak ada lagi batasnya. Semuanya dapat saling terhubung, semuanya dapat saling berkomunikasi, seperti itu ya. Nah, perubahan sosial budaya akibat globalisasi ini telah merambah hampir pada seluruh lapisan masyarakat di dunia. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat dunia ini telah mengakibatkan atau menimbulkan berbagai perilaku baik positif maupun negatif. Adapun perilaku positifnya yaitu munculnya sikap menghargai waktu. Yang kedua yaitu munculnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang ketiga munculnya sikap menghargai bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keempat munculnya kesadaran akan nasionalisme yang semakin tinggi. Dan yang terakhir munculnya inovasi baru dalam berbagai aspek. Adapun sikap negatifnya yaitu yang pertama sikap individualisme yang semakin tinggi, yang kedua sikap tidak menghargai nilai-nilai tradisional, yang terakhir yaitu sikap teodonisme dan materialisme. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang kelima yaitu cultural lag atau biasa disebut sebagai ketertinggalan budaya. Nah, menurut William F. Ogburn, cultural lag sendiri merupakan suatu pertumbuhan kebudayaan yang tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhan unsur budaya lainnya. Artinya, ada unsur kebudayaan yang tumbuh secara cepat, ada pula unsur kebudayaan yang tumbuh secara lambat. Jadi dia tidak seimbang, tidak sama rata. Contohnya, dalam perkembangan teknologi yang pesat, tidak diimbangi dengan
pengetahuan mengenai cara bijak dalam menggunakannya. Siapa saja jadi bisa mengakses ya beragam informasi yang disajikan di internet, baik yang positif maupun negatif, semuanya dapat mengakses. Nah, jika penggunanya ini tidak bijak dalam menggunakannya, ini dapat mengakibatkan meningkatnya pornografi, kenakalan remaja, dan kerusakan moral. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang berikutnya yaitu cultural shock. Shock itu seperti kaget gitu ya. Cultural shock sendiri merupakan suatu keadaan masyarakat yang kehilangan pedoman kebudayaan karena terjadi perubahan sosial secara cepat. Jadi ketika ada suatu perubahan secara cepat dan masyarakat ini tidak siap, dia akan mengalami shock gitu atau kekagetan dalam budaya gitu. Contohnya terjadi suatu bencana alam pada suatu daerah yang menyebabkan masyarakatnya ini harus mengungsi ke wilayah lainnya. Akibatnya, masyarakat ini akan mengalami kebingungan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena pasti lingkungan baru itu memiliki budaya yang berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya dan lain sebagainya. Itu contohnya. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang berikutnya yaitu modernisasi. Nah, modernisasi ini menurut Selo Sumarjan merupakan suatu perubahan masyarakat dan kebudayaannya dalam seluruh aspek, dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju hal-hal yang lebih modern atau bersifat modern. Nah, pola hidup modern adalah proses pergeseran sikap, karakter, dan perilaku dari masyarakat sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini, seperti itu. Nah, modernisasi ini mengarahkan masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih efektif dan efisien, tetapi terkadang modernisasi ini menyebabkan masyarakat semakin jauh dari ajaran agama, karena biasanya masyarakat modern ini memiliki anggapan bahwa agama itu merupakan sesuatu hal yang sifatnya abstrak dan tidak dapat dibuktikan gitu keberadaannya, sehingga mereka lebih mempercayai teknologi yang dianggap lebih canggih gitu ya, karena kan di dunia modern makanya sesuatunya itu lebih canggih seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Dalam hal semacam ini sebaiknya kalian semuanya menghindari anggapan-anggapan seperti ini dengan cara tetap memegang teguh ajaran agama dan berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena perubahan-perubahan sosial ini biasanya pasti terjadi di setiap bagian kehidupan manusia. Di dalam masyarakat itu tidak bisa terlepas dari yang namanya perubahan sosial. Mau tidak mau, suka tidak suka, manusia ini kita ya sebagai manusia harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, perubahan karena kan perubahan itu tidak selalu bersifat negatif, ada juga yang bersifat positif, banyak bahkan ya, karena untuk kemajuan, perkembangan zaman seperti itu. Ketika ada perubahan positif, kita harus mampu menyaring, oh ini positif, ini negatif. Jadi masyarakat harus mampu memilih. Ketika perubahannya bersifat positif harus diterima dengan tangan terbuka. Sementara perubahan-perubahan yang sifatnya merugikan itu harus ditanggulangi. Bagaimana upaya untuk menanggulanginya? Yaitu dengan cara pengembangan pendidikan moral dan agama. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang ke-8 yaitu westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi merupakan suatu proses perubahan perilaku yang mengikuti perilaku masyarakat barat. Pada dasarnya, westernisasi ini merupakan proses meniru perilaku budaya masyarakat yang telah maju, seperti negara-negara Eropa dan Amerika ya, di mana dia itu memiliki teknologi maju yang dianggap pasti mereka juga memiliki budaya-budaya maju. Pada akhirnya beberapa negara-negara miskin dan berkembang berusaha untuk meniru budaya-budaya yang dimiliki negara-negara maju. Berikut beberapa gejala sosial berupa westernisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, gaya hidup. Saat ini masyarakat ini cenderung lebih menyukai kehidupan yang praktis,
dan mengedepankan gengsi. Masyarakat cenderung mengikuti gaya-gaya berpakaian artis-artis luar negeri, dan dimana masyarakat ini menyukai makanan-makanan yang di restoran cepat saji. Itu masuk ke dalam westernisasi. Terus yang kedua yaitu perubahan pola pergaulan. Nah, pergaulan ini bisa kita lihat dari contoh kasus pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang merebak dalam masyarakat ini bisa menjadi simbol westernisasi. Pergaulan bebas, narkotika, obat-obatan terlarang itu masuk ke dalam westernisasi. Yang ketiga yaitu budaya lokal dapat tergeser oleh masuknya budaya barat. Contohnya, masyarakat saat ini lebih menyukai mendengarkan musik-musik barat daripada musik-musik tradisional ya. Atau masyarakat lebih menyukai menonton konser-konser musik mancanegara daripada datang ke pameran-pameran seni tradisional. Gejala sosial akibat perubahan sosial yang ke-9 ya, yaitu konsumerisme. Konsumerisme ini merupakan kegiatan membeli barang-barang secara berlebih tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Jadi konsumerisme ini juga biasa disebut sebagai hidup boros. Jadi ketika kalian membeli nih, biasanya perempuan ya, saya kan perempuan nih, suka gitu datang ke toko pernak-pernik gitu ya, toko-toko yang lucu-lucu. Ketika kita melihat sesuatu barang, ih lucu, akhirnya dibeli gitu, tanpa kita memandang ini manfaatnya apa ya, karena hanya lucu gitu, atau hanya untuk koleksi seperti itu. Ketika contoh lain, ketika kalian sudah memiliki handphone yang manfaatnya sebenarnya sudah cukup, tapi ketika ada handphone tipe terbaru, kalian harus membelinya. Itu masuk ke dalam konsumerisme atau boros. Karena dalam konsumerisme ini, kalian itu membeli barang tanpa mempertimbangkan apa sih sebenarnya manfaat dari barang itu gitu. Jadi hanya untuk koleksi, hanya untuk punya gitu, atau hanya karena lucu, itu masuk ke dalam konsumerisme atau hidup boros. Nah, yang terakhir yaitu hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme merupakan sikap yang mengutamakan kepentingan duniawi. Orang-orang yang menganut paham hedonisme ini biasanya didominasi oleh perilaku yang suka bersenang-senang setiap waktu gitu. Terus mereka itu biasanya cenderung tidak mau bersusah payah untuk mewujudkan keinginannya. Bagi mereka, kesenangan dan kenikmatan dunia merupakan tujuan hidup gitu. Jadi orang yang hanya suka senang-senang, nggak mau kerja, itu masuk ke dalam hedonisme. Nah, sikap hedonisme ini bisa kita temui di perkotaan maupun di perdesaan. Contohnya di perkotaan biasanya dunia gemerlap malam gitu ya. Orang-orang yang suka bermalam atau menghabiskan waktunya di diskotik gitu ya, itu masuk ke dalam hedonisme. Hanya senang-senang, siang di diskotik, malam diskotik, pokoknya nggak kerja, pokoknya di diskotik aja. Nah, kalau di desa biasanya itu seperti judi, mabuk-mabukan, dia tidak mau bekerja, malas-malasan gitu ya, tapi dia maunya judi aja, tapi nggak mau kerja, maunya mabuk-mabukan tapi nggak mau kerja gitu, maunya senang-senang aja. Itu masuk ke dalam hedonisme. Baik anak-anak, jadi itu tadi pembahasan tentang gejala sosial akibat perubahan sosial. Jika ada yang kurang dipahami, dapat kalian tanyakan di grup. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita masih terkait tentang gejala sosial. Nah, kita akan membahas tentang gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.